Halo anak-anak hebat, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan memulai petualangan seru bertema Cinta Indonesia. Kita akan berjalan-jalan secara virtual ke museum dan belajar sejarah bangsa Indonesia. Sudah siap? Yuk kita mulai. Nah anak-anak, coba ingat-ingat kembali, siapa di antara kalian yang sudah pernah pergi ke museum? Benda apa saja yang ada di dalam museum? Nah, dan mengapa kita perlu mempelajari sejarah masa lalu? Yuk, simpan jawabanmu dan kita bahas bersama. Nah, museum itu seperti mesin waktu anak-anak, yang dimana di dalamnya kita bisa melihat langsung benda atau foto asli dari zaman dulu. Nah, melalui museum kita jadi tahu betapa giginya perjuangan pahlawan kita demi kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus mengenal tempat bersejarah? Karena tempat bersejarah adalah bukti nyata dari peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di negara kita. Di tempat-tempat ini, kita bisa melihat benda, foto, dan cerita yang menggambarkan bagaimana dulu orang hidup, berjuang, dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan mengenal tempat bersejarah, kita tidak hanya belajar tentang fakta sejarah, tetapi kita juga bisa belajar tentang nilai-nilai kebangsaan seperti rasa hormat kepada pahlawan, kemudian rasa cinta tanah air, dan rasa tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya bangsa. Nah anak-anak, salah satu contohnya yaitu kunjungan ke gedung di Juang Solo. Jadi pada hari Sabtu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, aku dan keluarga berkunjung ke gedung di Juang 45 Solo yang terletak di Jalan Mayor Sunario, Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, sekitar 20 km dari rumah kami. Nah, gedung ini bergaya arsitektur Eropa. Gedung ini dibangun pada tahun 1876 hingga selesai pada tahun 1880. Nah, yang selanjutnya setelah sampai di lokasi, kami kemudian dipandu oleh seorang pemandu yang menjelaskan bahwa gedung ini awalnya itu digunakan oleh tentara Belanda sebagai kantin dan klinik. Kemudian gedung ini dirubah menjadi asrama militer tentara Belanda. Setelah zaman Belanda kemudian sempat dikuasai oleh Jepang, dipakai sebagai tempat barak. Dan setelah merdeka dan menjadi milik Indonesia, gedung ini menjadi tempat perjuangan yang di dalamnya terdapat koleksi foto kota Solo pada zaman penjajahan Belanda, yang dimana foto tersebut membuat suasana sejarah terasa menjadi kuat. Nah anak-anak, dari cerita tadi ternyata ada beberapa poin penting. Ternyata bangunan indah ini menyimpan sejarah yang sangat panjang anak-anak. Mulai dibangun dari tahun 1876 oleh Belanda dan digunakan untuk klinik. Lalu gedung ini beralih fungsi menjadi markas tentara Jepang. Hingga akhirnya dengan gagah berani direbut oleh para pejuang Indonesia setelah kemerdekaan dan menjadi milik Indonesia. Nah anak-anak, saat kita membaca teks tadi ada beberapa kata keren yang mungkin baru kalian dengar. Yuk kita catat maknanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata yang pertama yaitu ada pemandu. Pemandu adalah orang yang memberi bimbingan, penerangan, dan petunjuk. Yang kedua yaitu kata koleksi. Jadi koleksi adalah kumpulan benda bersejarah, gambar, atau foto. Yang ketiga yaitu berkunjung. Berkunjung adalah berpergian untuk mengunjungi suatu tempat. Kemudian yang keempat ada arsitektur. Arsitektur adalah metode dan gaya rancangan suatu bangunan. Dan yang terakhir yaitu zaman. Zaman adalah masa atau jangka waktu tertentu yang menandai sesuatu. Dipahami baik-baik ya. Anak-anak hebat, selesai sudah materi kita tentang berkunjung ke gedung Juang 45 Solo. Setelah ini kita akan bersama-sama menonton video virtual museum tour agar kalian bisa melihat lebih jelas suasana yang ada di dalam museum. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu cinta Indonesia. Sampai jumpa!